Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bang Soal Lengkap. Oke teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat selalu kan? Semoga Allah senantiasa menjaga teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UKK IPA kelas 2 semester 2 atau soal PAT ya teman-teman. Nah pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Oke teman-teman semuanya, bagi yang membutuhkan Bang Soal atau butuh bimbingan belajar secara online, bisa menghubungi kami karena kami bekerja sama dengan lembaga kursus. Oke, kita akan mulai soal nomor 1 materi IPA kelas 2 semester 2. Sudah subscribe kan teman-teman? Oke, terima kasih. Soal nomor 1. Hewan berikut ini yang dapat menghasilkan madu adalah A. Burung, B. Kupu-kupu, C. Lebah. Teman-teman tahu madu kan ya? Nah, kita tahu tentunya madu dihasilkan dari lebah teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Perubahan benda cair menjadi benda padat terjadi pada A. Air dalam botol yang dimasukkan freezer. Freezer itu kulkas ya. B. Air yang dipanaskan. C. Lilin yang dibakar. Tentunya jawaban yang benar adalah air dalam botol yang dimasukkan dalam freezer. Lanjut ke soal nomor 3. Ikan dapat berenang karena memiliki A. Sirip, B. Sayap, C. Insang. Tentunya berenang memakai sirip kalau ikan. Kalau terbang memakai sayap. Lanjut ke soal nomor 4. Tumbuhan seperti pada gambar dapat dimanfaatkan untuk A. Makanan pokok, B. Obat, C. Sayuran. Di sini ada semacam jahe-jahean, maka digunakan sebagai obat teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Katak adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Hewan yang dapat hidup di air dan di darat dinamakan hewan A. Apes, B. Amfibi, C. Melata. Jawaban yang betul adalah amfibi. Amfibi itu hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Lanjut ke soal nomor 6. Bentuk tulang daun kelapa adalah A. Sejajar, B. Menyirip, C. Menjari. Bentuk tulang daun kelapa itu sejajar teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Nah teman-teman pastikan cek lagi apa yang kami jawab ya, supaya teman-teman juga belajar. Jadi buka buku lagi apakah betul atau tidak. Lanjut ke soal nomor 7. Bagian tubuh kucing yang digunakan untuk melindung diri adalah A. Kaki, B. Cakar, C. Ekor. Tentunya untuk melindungi diri kucing itu melalui cakarnya yang sangat sangat seket. 8. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk proses memasak makanan adalah A. Bunga, B. Batang, C. Daun. Terjadinya fotosintesis itu adalah di daun. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di rawa-rawa. Nah, teman-teman semuanya, soal ini kami dapatkan di juraganles.com di sini nih, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Lilin dapat mencair jika, ya tentunya lilin dapat mencair jika dipanaskan dong, kan lilin itu padat. Lalu diberi panas menjadi cair. Nomor 11. Benda yang dapat menghasilkan energi disebut, nah tentunya sumber energi teman-teman. Jadi dia menghasilkan energi sehingga disebut sumbernya. Kompor merupakan benda yang menghasilkan energi. Nah tahu kan kalau kompor mengeluarkan apa? Ya tentunya mengeluarkan api, dan api itu panas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Sumber energi untuk menyalakan komputer, lampu, dan televisi adalah, nah di rumah teman-teman kalau komputer sebelum mau dinyalakan pakai apa? Lampu juga kan pakai apa juga sumber energinya? Kita mengetahui A. Baterai, B. Bensin, C. Listrik. Jawaban yang benar tentunya adalah listrik. Kita di rumah hari ini memiliki listrik. Nah nomor 14. Ibu memasak menggunakan kompor. Sumber energi untuk bahan kompor adalah
Tahu kita kan kalau kompor itu dulu pakai minyak tanah, namanya minyak bumi. Lalu kita hari ini memakai gas dan juga ada listrik, teman-teman. Jadi kompor itu ada kompor listrik, ada kompor gas, dan kompor minyak bumi. Tidak ada belum ada angin dan matahari ya. Lanjut ke soal nomor 15. Peralatan berikut ini yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kalau energi listrik menjadi energi gerak, yang pertama kipas angin dan dispenser. Bukan ya, karena dispenser itu tidak menjadi energi gerak. Kipas angin dan blender. Nah, ini betul, karena blender itu kalau dipijit bisa berputar, sehingga ya bisa menghancurkan atau meleburkan. Lanjut ke soal nomor 16. Terlalu cepat teman-teman ya, semoga ini ya bisa fokus. Energi yang dapat menggerakkan layang-layang dan kapal layar adalah A. Angin, B. Matahari, C. Air. Tahu teman-teman layang-layang? Jawaban yang benar, layang-layang itu adalah menggunakan energi angin. Teman-teman bisa lihat bagaimana ketika menerbangkan layang-layang. Lanjut ke soal nomor 17. Bahan bakar kendaraan bermesin diesel adalah A. Bensin, B. Solar, C. Minyak tanah. Tentunya bahan bakar kendaraan diesel adalah solar, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 18. Karena sumber cahaya yang tidak menggunakan listrik adalah A. Lilin, B. Bohlam, C. Neon. Bohlam dengan neon itu juga sama lampu, sehingga menggunakan listrik. Maka yang tidak menggunakan listrik adalah lilin. Mohon maaf teman-teman kalau tadi terlalu cepat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengulang satu persatu gini nih, contoh di pause gitu ya channel di YouTube-nya. Lanjut ke soal nomor 19. Energi panas digunakan energi panas matahari digunakan petani untuk A. menanam padi, B. menyuburkan tanaman, C. mengeringkan gabah. Panas matahari itu bisa mengeringkan gabah, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 20. Menggunakan listrik seperlunya merupakan bentuk A. penghematan energi, B. pemborosan energi, C. pemakaian energi. Tentunya menggunakan listrik seperlunya merupakan penghematan, karena kalau tidak ada kebutuhan menggunakan listrik, maka termasuk pemborosan. Lanjut ke soal nomor 21. Cara menghemat pemakaian energi untuk setrika listrik adalah A. menyetrika baju dalam bentuk banyak dalam jumlah yang banyak, B. menyetrika baju setiap hari, C. menyetrika baju sesering mungkin. Tentunya menghemat pemakaian energi listrik dengan cara menyetrika baju dalam jumlah yang banyak. Jadi disekaligus-kan gitu dah, satu minggu 3 kali, supaya tidak sedikit-sedikit, karena ini bisa memboroskan energi. Lanjut ke soal nomor 22. Gitar yang dipetik menghasilkan energi A. panas, B. cahaya, C. bunyi. Kita tahu gitar adalah alat musik, sehingga menghasilkan energi bunyi, teman-teman. Ya, tahu kan ya gitar. Lanjut ke soal nomor 23. Energi baterai dapat kita gunakan untuk A. menyalakan televisi, B. menyetrika baju, C. menyalakan senter. Kalau menyalakan televisi menggunakan baterai itu sangat membutuhkan baterai yang banyak. Menyetrika baju juga sama, sangat mungkin, tapi baterainya harus banyak. Maka yang paling dipahami adalah menyalakan senter. Tahu kan, dengan baterai hanya 3 baterai atau 2 baterai juga sudah bisa menyalakan senter. Lanjut teman-teman, soal nomor 24. Sumber energi yang paling banyak digunakan adalah, kita tahu tiap rumah ada apa? A. angin, B. matahari, C. listrik.
Jawaban yang betul adalah listrik ya, sumber yang banyak digunakan di rumah. Lanjut ke soal nomor 25. Minyak bumi harus dihemat karena jumlahnya A banyak, B melimpah, C terbatas. Nah, karena harus dihemat berarti jumlahnya terbatas. Seperti teman-teman kalau punya makanan itu kan harus dihemat karena makanannya sedikit. Oke. Nah, ini juga sama minyak bumi. Lanjut ke soal nomor 26. Peristiwa matahari terbit menunjukkan A pagi akan tiba, B siang akan tiba, C malam akan tiba. Matahari terbit menandakan bahwa pagi akan tiba, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 27. Rio menghadap matahari terbenam. Ketampakan matahari saat itu terlihat pada waktu A pagi hari, B tengah hari, C senja hari. Matahari terbenam itu di waktu senja, teman-teman. Nomor 28. Cahaya yang mengenai benda akan membentuk A gambar, B bayangan, C pelangi. Cahaya yang mengenai benda tentunya akan membentuk bayangan, teman-teman. Lanjut soal nomor 29. Bayang-bayang benda di sebelah timur menandakan waktu A pagi, B siang, C sore. Bayang-bayang menandakan waktu sore, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 30. Berikut ini bukan cara melindungi tubuh dari panas matahari. A. Memakai topi, B. Memakai kacamata, C. Berteduh di bawah pohon. Tentunya kita ketahui adalah melindungi tubuh itu melalui topi dan berteduh. Maka kalau memakai kacamata itu tidak bisa melindungi tubuh. Lanjut ke soal nomor 1 bagian 2. Cumi-cumi, lumba-lumba, dan ikan paus hidup di kita tahu kan hidup di laut, teman-teman. Nomor 2. Benalu dan tali putri merugikan tanaman lain. Benalu dan tali putri disebut tumbuhan. Kita isilah barang-barang, teman-teman. Parasit ya. Supaya teman-teman juga bisa menghafal. Ikan adalah hewan yang bernapas dengan insang, teman-teman. Ya, ikan itu bernapas dengan insang. Tahu kan insang? Nah, terus bagian tumbuhan yang paling indah adalah tentunya kalau kita melihat tumbuhan maka yang paling indah adalah bunga. Lanjut soal nomor 5. Perubahan benda cair menjadi benda gas disebut apa, teman-teman? Dari benda cair menjadi benda padat seperti air yang terkena matahari ini menjadi menjadi awan disebut menguap, teman-teman. Bukan tidur ya, menguap itu. Gendang yang dipukul menghasilkan energi. Kalau dipukul maka akan memunculkan bunyi. Sumber energi panas utama bagi kehidupan adalah, kita tahu energi panas yang setiap hari muncul adalah matahari, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 9. Bagi tumbuhan hijau, matahari digunakan pada proses, tentunya proses ini fotosintesis. Lanjut ke soal nomor 10. Pada sore hari, bayangan berada di sebelah karena mataharinya sudah berada di sebelah barat, maka bayangan berada di timur. Lanjut soal bagian 3 nomor 1. Sebutkan 3 contoh hewan unggas. Nah, teman-teman tahu kan contoh hewan unggas? Ada ayam, ada bebek, ada angsa. Terus, apa yang dimaksud dengan membeku? Membeku itu adalah proses wujud benda cair menjadi benda padat. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan 5 contoh peralatan yang menggunakan energi listrik. Komputer, televisi yang ada di rumah ya. Komputer, televisi, setrika, mesin cuci, kipas angin. Nomor 4. Jelaskan cara menggunakan energi listrik, cara menghemat penggunaan energi listrik. Yaitu dengan cara menggunakan kebutuhan seperlunya, menggunakan listrik seperlunya. Nomor 5. Mengapa siang hari lebih panas daripada pagi hari?
Ya, tentunya karena matahari pada siang hari berada tepat di atas kepala kita ya, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman pada kesempatan kali hari ini untuk soal UKK kelas 2 semester 2. Terima kasih untuk Juragan Les. Semoga bagi yang membutuhkan bimbingan secara online bisa menghubungi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subscribe dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.